Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rofina Alhidayah. Saya dari kelas 1B Prodi PAUD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal TIK tahun 2021-2022. Soal yang pertama, menurut ayah dan bunda, bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet? Dan menurut saya, cara mencegahnya yang pertama yaitu pastikan Anda mengawasinya saat bermain. Yang kedua, batasi waktu jika anak bermain sendiri. Yang ketiga, tunjukkan sikap tegas Anda. Yang keempat, isi dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, ajak anak bermain dengan teman. Yang keenam, berkonsultasilah ke psikolog. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut ayah dan bunda, kira-kira aplikasi apa saja yang kiranya bermanfaat untuk anak-anak? Berikan contoh 10 saja dan berikan penjelasan manfaatnya. Yang pertama yaitu aplikasi Marbelins Quran for Kids. Nah, aplikasi Marbelins Quran for Kids ini cocok untuk mengajarkan anak cara mengaji dengan lebih menarik. Aplikasi ini difokuskan untuk anak mulai 3 hingga 8 tahun, di mana bisa membantu anak-anak untuk belajar membaca huruf hijaiyah, membaca huruf dengan harokat, dan dengan tanwin. Yang kedua, aplikasi paket belajar lengkap, yaitu sesuai dengan namanya, aplikasi ini menyediakan modul belajar bagi anak-anak tentang berbagai hal, mulai dari membaca, mengaji, berhitung, menulis, dan bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu ABC Belajar Membaca. Aplikasi ini mengajari anak untuk belajar membaca. Nah, agar anak-anak lebih mudah memahami cara membaca, di aplikasi edukasi ABC Belajar Membaca mungkin bisa membantu peran orang tua. Aplikasi yang keempat yaitu belajar bahasa Inggris. Nah, melalui aplikasi belajar bahasa Inggris ini, anak-anak dapat belajar dengan lebih menyenangkan, lengkap dengan gambar dan suara. Yang kelima, Pingpong Coloring Fun. Nah, aplikasi yang dirilis Smart Study Pingpong ini menawarkan aplikasi belajar mewarnai yang lengkap untuk si kecil. Aplikasi Pingpong Coloring Fun ini terdiri dari 220 halaman mewarnai yang disusun ke dalam 11 tema menarik. Yang keenam, aplikasi lagu daerah anak Indonesia. Tentunya aplikasi ini membantu pengguna dalam belajar lagu daerah dan juga nasional Indonesia yang dilengkapi dengan lirik lagu, animasi, dan background yang menarik. Yang ketujuh, Kids Music Instrument Sound. Aplikasi Android edukasi anak ketujuh ada Kids Music Instrument Sound. Aplikasi ini berguna bagi para orang tua yang memiliki anak balita untuk belajar cara memainkan alat musik dengan suara otentik. Yang kedelapan, Marbel Belajar Sholat. Aplikasi yang didesain untuk belajar sholat ini bisa digunakan bagi anak usia 4-8 tahun. Aplikasi simple ini membantu anak-anak belajar tata sholat 5 waktu, seperti belajar setiap gerakan sholat beserta doanya. Yang kesembilan, belajar huruf dan angka. Aplikasi belajar huruf dan angka ini bisa menemani anak-anak prasekolah untuk belajar mengenal huruf, angka, dan mengenal warna sehingga anak bisa bermain sambil belajar. Yang ke-10, Marbel Taman Bermain. Namanya anak-anak nggak lepas dari kegiatan bermain. Di aplikasi Marbel Taman Bermain bisa memantau anak-anak dalam belajar mengenal berbagai macam hal,
mulai dari mengenal musik, belajar berhitung, mengenal warna, bentuk, ketakasan, dan banyak lainnya. Dan sekarang soal yang ketiga. Jika Anda adalah administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan, langkah apa saja yang harus dilakukan? Dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran? Nah, caranya untuk meningkatkan penguasaan teknologi pada guru yaitu pertama, mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan, penataran, seminar, dan workshop mengenai TIK. Yang kedua, mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh guru dengan mendatangkan narasumber. Yang ketiga, mendorong guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan sebagaimana ditentukan pemerintah. Yang keempat, melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi dan metode, meskipun tidak semua sekolah mampu melaksanakan cara efektif. Yang keenam, mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju. Kemudian bagaimana caranya jika ada salah satu guru yang malas untuk belajar teknologi? Caranya ya kita harus menyuruhnya untuk mengikuti pelatihan dan seminar. Dianjurkannya untuk belajar secara bertahap dan dipastikan guru memiliki peralatan yang memadai. Kemudian bentuk tim teknologi untuk transfer pengetahuan. Yang terakhir yaitu menggunakan jelajah ilmu. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 4. Ada beberapa aplikasi meeting online, diantaranya sebagai berikut: Award, Kisco Webex, Skype, Zoom, Google Meet, dan BlueJeans. Dari 6 aplikasi yang sudah disebutkan tadi, ada berapa aplikasi yang pernah Anda gunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan kenapa Anda milih menggunakan aplikasi tersebut? Nah, dari ke-6 aplikasi tersebut, 2 yang saya gunakan yaitu aplikasi Zoom dan Google Meet. Selain memang 2 aplikasi itu yang digunakan di kampus, kedua aplikasi tersebut juga sangat mudah untuk digunakan. Pertanyaan yang kelima yaitu apa yang Anda ketahui tentang istilah-istilah di bawah ini? YouTube, Gmail, Google Drive, PDF, Al-Quran in One, Microsoft Office, Blog, Zoom, Google Meet, Habit Drift, cek plagiarisme. Yang dimaksud dengan YouTube adalah layanan berbagi video yang dikembangkan oleh mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. YouTube memiliki banyak manfaat untuk kita semua, dari belajar, bisnis, dan hiburan. Kedua, Gmail atau Google Mail adalah layanan surat email yang dikembangkan oleh Google dalam bentuk web HTTPS. Dengan Gmail, seseorang dapat saling berkirim surat atau pesan elektronik melalui jaringan internet. Google Drive memudahkan penggunanya untuk menyimpan file dengan berbagai jenis dan ukuran melalui internet dengan akun Gmail yang dimiliki. Fungsi Google Drive sendiri cukup beragam, mulai dari menyimpan file, berbagi file, hingga membackup file dalam jumlah besar. Yang keempat, PDF. Portable Document Format, disingkat PDF, adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen digital. Format PDF digunakan untuk mempresentasikan dokumen 2 dimensi yang diikuti teks, huruf, citra, dan grafik vektor 2 dimensi. Yaitu yang kelima, aplikasi Al-Quran in Word.
adalah program desktop untuk PC dan laptop dalam membantu pengutipan ayat Al-Quran dengan mudah dan benar. Yang kemudian Microsoft Office. Microsoft Office sendiri merupakan aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengombinasikan data berbentuk dokumen. Data yang dapat diolah yakni data digital berupa huruf, gambar, dan angka. Kemudian blog. Blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seseorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Topik yang ditampilkan pada blog biasanya fokus pada satu bidang tertentu, misalnya lifestyle, finance, kesehatan, teknologi, kuliner, dan sebagainya. Zoom. Zoom adalah layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi cloud komputer dan keamanan 256 bit TLS encryption. Google Meet. Google Meet memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video dengan 30 pengguna lainnya per pertemuan. Dengan kata lain, Google Meet bisa menjadi media alternatif untuk proses belajar mengajar, bersosialisasi dengan rekan kantor, atau bahkan melakukan rapat kerja dari dalam rumah. Kemudian hybrid drive. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi belajar untuk TK atau PAUD dengan materi yang lengkap. Pada aplikasi berbasis Android tersebut, anak-anak usia dini dapat belajar melalui smartphone dengan lebih menyenangkan karena terdapat game edukatif dan pengenalan angka, huruf, buah, hewan, doa sehari-hari yang terdapat audio untuk suara. Yang kemudian yang terakhir adalah cek plagiarisme. Berkaitan dengan maraknya tindakan plagiarisme, terdapat sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi sebagai penilai dan penyelidik suatu tulisan dan karya terhadap kemiripan dengan tulisan atau karya yang lain. Perangkat lunak ini disebut dengan cek plagiarisme atau plagiarisme checker. Nah, demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.